Cek. Ya, halo semuanya. Di video ini gue mau ngejelasin terkait materi modus ponens yang merupakan masih lanjutan dari materi penalaran logis. Nah, modus ponens sendiri dia adalah bentuk dari deduksi logis yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan yang benar berdasarkan dua premis yang diberikan. Kalau kalian masih ingat, memang di awal gue sedikit ngejelasin penalaran deduktif, di mana kita mencari simpulan yang pasti benar gitu, yang benar. Nah, modus ponens ini disebut juga sebagai aturan afirmasi, di mana afirmasi sendiri dia punya arti adalah penegasan. Gitu. Penegasan yang seperti apa? Nah, di sini ada pola logis dari modus ponens, di mana premis satunya itu adalah jika P maka Q. Nah, ini adalah implikasi hubungan sebab akibat kan antara anteseden dengan konsekuennya. Kemudian, nah, premis 2 ini adalah P gitu. Nah, kesimpulannya adalah maka Q pasti benar. Jadi penegasan ketika ada implikasi P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P benar gitu. Jika P benar, maka dapat dipastikan bahwa Q pasti benar. Misalkan ada contoh nih, ada premis jika hujan turun, maka jalanan basah. Ini kan kalau kita simbolin hujan turun adalah P dan jalanan basah dia adalah Q. Atau hujan turun adalah penyebabnya, antecedennya, dan jalanan basah adalah konsekuennya atau akibatnya. Nah, ternyata premis keduanya adalah ya hujan turun, maka kesimpulannya adalah jalanan basah. Jadi penegasan jika P-nya ini terjadi, P-nya ini benar, maka Q pasti benar. Nah, itulah yang disebut dengan aturan afirmasi. Nah, modus ponen ini menegaskan kebenaran dari sebabnya untuk memastikan ya akibatnya terjadi. Gitu. Nah, di sini gue ada contoh nih. Hutan memiliki banyak manfaat baik secara ekologis, baik secara ekonomis, biologis, dan serta ekologis. Nah, secara ekologis, jika hutan gundul, maka terjadi longsor di dekat hutan. Nah, ini kan hubungan sebab akibat. Gitu. Tahun ini banyak penggundulan hutan di wilayah A. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa premis satunya adalah ya, jika hutan gundul maka terjadi longsor di dekat hutan. Maka hutan gundul adalah kita simbolkan menjadi P gitu atau penyebabnya. Sedangkan longsor di dekat hutan dia adalah ya akibatnya atau konsekuennya. Nah, kemudian premis keduanya nih, tahun ini banyak terjadi penggundulan hutan di wilayah A. Maka kesimpulannya adalah ya karena premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah Q, yaitu terjadi longsor di dekat hutan di wilayah A. Terjadi longsor dekat hutan di wilayah A, yaitu opsi B. Gitu. Nah, di sini ada contoh kedua nih. Anemia bisa disebabkan oleh infeksi cacing tambang yang menghisap darah dari dinding usus. Nah, ini kan bisa kita gambarin bahwa ya infeksi cacing tambang yang menghisap darah dari dinding usus dia adalah konsekuen awalnya atau penyebabnya. Nah, terus di kalimat kedua ada penjelasan lagi. Hal itu nantinya berdampak gitu. Jadi adanya infeksi cacing tambang tersebut ada dampaknya gitu pada tubuh yang cepat lelah dan mudah pingsan. Berarti kan ya P-nya adalah infeksi cacing tambang yang menghisap dari dinding usus, di mana itu adalah anemia gitu. Nah, hal itu berdampak pada tubuh yang cepat lelah dan mudah pingsan. Nah, ada kata berdampak, berarti setelah kata berdampak dia adalah akibatnya. Nah,
Kemudian periksakanlah diri Anda ke dokter apabila merasa cepat lelah atau mengalami gejala anemia yang makin memburuk. Gitu. Pertanyaannya, berdasarkan bacaan tersebut, manakah simpulan yang tepat jika seseorang terinfeksi cacing tambang yang menghisap darah pada dinding usus? Nah, ternyata premis yang jadi pertanyaan yaitu adalah jika seseorang terinfeksi cacing tambang yang menghisap darah pada dinding usus, di mana itu adalah penyebab awal kan, gitu. Nah, jika P kaki, kemudian premis keduanya adalah P benar, maka kesimpulannya adalah Q, yaitu apa? Tubuh akan cepat lelah dan mudah pingsan, di mana itu adalah opsi A. Gitu. Ya, paham? Semoga paham ya. Nah, ini ada contoh ketiga. Setiap kenaikan harga bahan bakar minyak pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada hubungan sebab akibat kan. Kenaikan harga bahan bakar minyak diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Jadi, kenaikan harga bahan bakar minyak, kalimat pasti diikuti itu menandakan bahwa ya itu akibatnya, itu dampaknya gitu. Atau konsekuennya. Banyak ya penyebutannya. Dampak, akibat, konsekuen, intinya sama. Dia adalah kondisi yang terjadi ketika ada anteseden gitu. Nah, kemudian nih, saat ini terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak di kota X. Nah, kalau kita lihat ini adalah premis ya penyebabnya atau P-nya kan, terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak. Maka simpulannya adalah pasti Q benar. Berarti apa nih? Terjadi kenaikan tarif angkutan umum di kota X. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, makanya yang terpenting bagi kalian tuh harus bisa melihat mana yang jadi anteseden atau penyebab awal dan mana yang merupakan konsekuennya atau akibatnya gitu, untuk melihat mana sih penegasan yang akan terjadi pada modus ponens.